saya perhatikan sebagian pernyataan dia itu memang ya murtad, keluar dari Islam. Dalillah. Harus baca syahadat. Sebagian ya dosa besar. Hai guys, official bersama Anda selalu. Subscribe, like, and share, comment. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah kami sekarang berada di dalam mobil bersama guru kita Kiai Haji Idrus Ramli yang tidak asing lagi bagi masyarakat Muslim Indonesia yang dikenal dengan Singa Aswaja, NU garis lurus. Hari ini kita ingin berbincang-bincang tentang kaitan dengan ada seorang kiai yang fenomenal sekarang yang membahas tentang berbagai hal, namanya Buya Sakur. Nah, bagaimana Pak Yai melihat Buya Sakur ini, Pak Yai? Terima kasih ya. Yang pertama, yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu sangat berbahaya. Dapat itu merusak sendi-sendi akidah. Artinya mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan itu mungkin bagian dari fitnah akhir zaman. Kekufuran yang disebarluaskan dan menyebabkan orang yang tertipu juga menjadi kufur. Contoh, ketika dia mengatakan Islam tidak sempurna dan tidak pernah sempurna, itu salah itu kufur, karena berarti mencela terhadap agama Islam. Kemudian juga itu berarti menolak terhadap nas Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Di dalam Al-Quran sudah ditegaskan kalau agama sempurna, lalu dia bilang gak sempurna. Berarti dia Islamnya beda dengan Islam Al-Quran, dengan Islamnya Rasulullah SAW itu beda. Itu contoh. Atau misalnya ketika dia mengatakan kan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu yang membunuh Siti Fatimah. Itu salah itu. Itu riwayat dari Syiah, dan Syiah sendiri gak mengakui pada riwayat itu. Dia kok mengakui? Berarti dia ini ya asal comot aja, pokoknya ada dia keluarkan. Apalagi Sayyidina Umar ini orang dekat Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, termasuk orang kedua ya di dalam Islam setelah sahabat Abu Bakar, dan makamnya juga berdampingan dengan makam Rasulullah SAW. Oleh Allah ditakdirkan bersama, dan itu tidak keliru, memang pilihan dari Allah. Allah memilih untuk menemani baginda Rasulullah SAW di makamnya itu dua orang, sahabatnya Abu Bakar dan sahabatnya Umar. Karenanya gak mungkin kalau Umar berbuat seperti itu. Tidak ada riwayatnya, itu riwayat bikinan, riwayat palsu. Terus yang kaitan dengan menyebut Ummul Mukminin Khadijah itu, Pak ya, gimana tuh, Pak ya? Kalau yang bilang Ummul Mukminin Khadijah itu beragama Kristen, itu gak betul juga. Tidak ada riwayat yang menyatakan Siti Khadijah itu Kristen, Nasrani, gak ada. Beliau itu justru wanita pertama yang masuk Islam, yang pertama kali masuk Islam, dan bahkan meneguhkan hati Rasulullah SAW dalam berdakwah itu istrinya Ibu Khadijah. Dan yang membela dakwah Rasulullah SAW sejak awal itu Ibu Khadijah. Karenanya begitu Ibu Khadijah wafat dan pamannya juga Abu Talib wafat, itu disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita, tahun kesedihan, karena Rasulullah SAW sangat bersedih pada waktu itu. Dua pembelanya wafat, meninggal dunia. Kalau dikatakan Kristen ya tidak benar, datanya tidak ada. Kita ini harus ilmiah. Kalau menyampaikan suatu data itu harus ada riwayatnya, dan riwayatnya harus valid. Kalau enggak itu namanya omong kosong. Dan kalau itu menyangkut pribadi Rasulullah SAW atau orang-orang mulia, itu gak boleh, itu bisa murtad atau dosa besar. Jadi kalau Pak Yai menilai Buya ini gimana, Pak? Apakah sudah masuk dalam kategori apa nih, Pak?
saya perhatikan sebagian pernyataan dia itu memang apa ya? Ya murtad, keluar dari Islam. Dalil lah. Harus baca syahadat. Sebagian ya dosa besar. Iya. Ngeri juga ya Pak ya. Ucapan kita itu penentu juga dari kualitas kita ya Pak ya. Iya. Termasuk dia yang mengatakan kalimat tauhid itu katanya kalimat persatuan. Enggak betul itu. Tauhid itu artinya kalimat pengakuan bahwa kita mengesahkan Allah. Allah itu Maha Esa. Loh, kok katanya sudah buaya, sudah kiai, gak ngerti kalimat tauhid. Gimana itu? Astagfirullahaladzim. Mestinya ngerti. Termasuk perkataan dia, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Itu hadis ya. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Dia gak percaya. Masa hanya karena ucapan masuk surga? Nah, ini hadis. Ini memang ucapan, tetapi kan gak sembarang ucapan. Ini ucapan paling mulia, ini kalimat tauhid. Makanya masuk surga. Dan orang untuk bisa membaca kalimat tauhid di akhir hayatnya itu butuh perjuangan dan butuh pertolongan dari Allah. Gak sembarang orang bisa. Kecuali orang-orang yang ditakdirkan memang masuk surga. Iya. Dia itu terkenal karena keliru. Gak ada pendapat dia yang bagus, yang benar gak ada. Yang terkenal ya yang keliru. Apa motifnya nyampaikan seperti Ya itu? mungkin motifnya ya ada kaedah ya dalam pepatah Arab. Khalif tu'raf. Berbedalah kamu dengan ramai orang, dengan banyak orang, nanti kamu akan dikenal. Ya mungkin biar dikenal lah. Karena kalau ceramahnya dasar-dasar aja, datar-datar aja, ya biasa-biasa gak dikenal. Setelah begitu kan dikenal. Jadi dia ikut kaidah khalif tu'raf. Berbeda biar dikenal. Iya. Apa namanya lagi yang logika banyak dipakai Pak ya? Apakah beliau ini termasuk liberal gitu? Ya itu menurut saya itu liberal kelas berat. Liberal kelas berat. Iya. Super liberal itu. Iya. Dalam surat Al-Ikhlas itu kan memang surat Al-Ikhlas itu di dalam hadis-hadis sahih itu dianggap sebagai sifatur rahman, sifat Tuhan, sifat-sifat Allah itu ya di surat Al-Ikhlas itu. Karenanya orang membaca surat Ikhlas satu kali maka bagaikan membaca sepertiga Al-Quran. Kalau 3 kali seakan-akan membaca Al-Quran 1 kali, hatam 1 kali. Mengapa? Karena di surat Al-Ikhlas itu adalah pokok-pokok ajaran tauhid. Karenanya lebih afdal daripada yang lain. Karena itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sifat 20 muaranya kepada surat Al-Ikhlas. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat dan seterusnya. Karena itu kata para ulama, setiap kesimpulan yang bertentangan dengan surat Al-Ikhlas maka harus dijauhi. Mengapa? Ya karena surat Ikhlas ini sabab nuzulnya merespon, menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik tentang sifat Tuhan. Ketika orang-orang Yahudi dan orang musyrik bertanya tentang sifat Allah, yang diturunkan surat Ikhlas. Berarti ini rujukan utama tentang sifat-sifat Allah itu. Mestinya itu yang disampaikan dan difahami. Iya, baik. Dan penjelasan yang bagus tentang surat Ikhlas ini oleh Imam Ar-Razi. Ya, memang ahli dalam ma'qul ya, ahli rasional. Iya. Baik dalam kitabnya tafsir ya, Tafsir Al-Kabir, maupun di dalam kitabnya yang satunya yang tipis itu Taksisut Taqdis. Pak Ye, terakhir apa pesan Pak Ye untuk orang-orang seperti Saya kira sebaiknya segera hentikan bertaubat kepada Allah. Jangan bikin fitnah di tengah-tengah masyarakat. Kasihan masyarakat awam yang terpengaruh.
Itu PE. Oke PE, kita udah sampai kayak. Makasih atas penjelasannya. Semoga kita semua bisa mengambil iktibar dari apa yang disampaikan oleh kiai kita tadi, dan kita istiqomah dalam syariat sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, Buya Syakur itu dua kemungkinan. Pertama, memang bodoh soal itu. Manusia itu kan pasti punya kebodohan. Walaupun saya atau siapa mungkin dalam hal-hal tertentu memang bodoh, cuma berbicara. Dalam yang dibicarakan mungkin diam. Yang kedua, mungkin ya ada yang bayar, ya, seperti itu. Tapi yang jelas itu pernyataan dia itu salah semua. Dan ada beberapa poin. Tadi saya tanggapi seperti mengatakan Islam tak sempurna, itu murtad itu. Kalau yang mengatakan Khadijah itu bukan Islam, jelas salah, sesat, menyesatkan. Kalau dia bilang Khadijah itu Kristen, karena sepupunya Warqah bin Naufal itu Kristen, itu gak bisa menjadi dalil. Memang Warqah itu ikut Kristen pada masa jahiliyah, Kristen, ya. Dan dia memang di dalam hadis-hadis itu akan masuk surga di surga, karena meninggal ya, karena apa? Dia percaya pada apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Habis itu kan meninggal dunia. Kemudian bahwa Warqah itu Kristen gak bisa menjadi bukti Khadijah itu Kristen sejak masih kecil, sejak sebelum masuk Islam, gak bisa. Mengapa? Itu perlu data. Karena orang Arab ini yang ternyata Kristen ya diantaranya hanya beliau, dan beliau ya gak ngaruh sama yang lain. Rata-rata memang ikut agama nenek moyang penduduk Mekah, imam ahli kitab. Ya mungkin karena keluarga, jadi dengar-dengar kalau Warqah itu punya ilmu tentang kitab-kitab sebelumnya. Ketika terjadi sesuatu pada Rasulullah, maka Khadijah ini konfirmasi pada Allah. Ternyata dibenarkan oleh Allah sesuai dengan apa yang ada di kitab Injil. Dan ini tidak menjadi dalil bahwa Khadijah itu Kristen, kan? Bahkan di dalam Islam, Khadijah ini wanita yang pertama kali masuk Islam. Awwalun nasi Islaman salatatu. Orang yang pertama kali masuk Islam itu 3 orang. Khadijah minan nisa, Siti Khadijah ini dari kalangan wanita. Wa Abu Bakar minar rijal, Abu Bakar dari kalangan laki-laki dewasa. Wa Aliyun minas syibyan, dan Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak. Jadi 3 orang. Nah, kalau Kristen nggak ada, datanya nggak ada. Kalau berbicara itu harus ada data. Kalau tidak, itu namanya ngawur, tidak ilmiah. Makanya standar ilmiah kata para ulama, in kuntana ilan fasyihah wa in kunta mudda'iyan fadalil. Kalau kamu mengutip sesuatu, maka harus valid, harus sah. Tapi kalau kamu beropini, berpendapat, maka harus ada dalil. Kalau nggak ada dalil, itu namanya omong kosong. Itu yang masalah meninggal. Kemudian yang masalah katanya Siti Fatimah meninggal karena diterjang oleh Sayyidina Umar. Nggak betul juga, itu isu-isu dari Syiah. Nggak ada riwayat seperti itu. Keluarga Rasulullah itu istimewa, dijaga oleh para sahabat. Kok mau diterjang-terjang? Nggak ada, seperti itu nggak ada. Dan Rasulullah ini, kata Rasulullah ini makhluk paling mulia, sahabatnya juga sahabat paling mulia. Nggak sama dengan sahabatnya orang lain. Itu sahabat paling mulia. Apalagi Sayyidina Umar ini juga khulafaur rasyidin. Itu isu-isunya dari Syiah. Syiah ini suka ngarang. Dan setelah Siti Fatimah wafat, ya, Siti Fatimah ini wafat kan menyusul wafatnya Rasulullah 6 bulan. Lalu Abu Bakar ini 2 tahun setengah jadi khalifah. Setelah itu Sayyidina Umar jadi khalifah. Setelah Sayyidina Umar ini jadi khalifah, Sayyidina Umar menikahi Syarifah Ummu Kulthum, putrinya dengan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Mencoba Sayyidina Umar yang membunuh Siti Fatimah, gak mungkin Sayyidina Ali mau menikahkan putrinya dengan Sayyidina Umar. Gak mungkin lah terjadi seperti itu. Gak masuk akal. Nah, Syiah tentang ini, tentang Ummu Kulthum yang menikah dengan Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar itu kosong. Artinya apa? Itu mestinya gak menikah dengan Ummu Kulthum, tapi kok menikah. Syiah itu bingung.
benci sama Sayyidina Umar tapi tidak menentu oleh Sayyidina. Itu sepertinya Syiah. Dan Syiah ini biasanya sama dengan Syiah yang berani kayak itu, miliaran tawaran paling 3 M, bayarnya mungkin 3 miliar, 3 atau 4. Kalau nggak dibayar ya bodoh aman dia, silakan dibayar ngomong begitu. Nggak seperti yang digambarkan oleh siapa itu, buaya. Nggak seperti itu. Buaya itu kalau di air ya, yang dimakan cuma yang di air. Kalau di air masih lebih bahaya buaya darat. Kalau buaya darat ini apa saja. Jadi kagak betul itu. Para sahabat dengan ahlul bait ini harmonis hubungannya. Kok dibilang sampai pembunuh Siti Fatimah? Sama sekali kan. Itu bikinan orang Syiah. Dan dia mungkin dibayar oleh orang Syiah. Atau dia ya dipengaruhi sama orang Syiah. Wallahu a'lam. Hi guys, official.